Lihatlah Epimeria, benua luas yang dihuni oleh berbagai macam ras dan kebudayaan, serta individu-individu yang mengejar kebahagiaannya masing-masing, di mana legenda dan mitos berjalan di antara orang-orang. Kedamaian yang rapuh sedang menari di antara 4 kekuatan besar akibat senjata purba yang kembali diaktifkan. Tapi kisah ini bukan tentang seorang kesatria penumpas naga ataupun pahlawan yang mendambakan penaklukan. Kisah kita dimulai dari lembah panen dan konspirasi rahasia, penuh misteri dan pengkhianatan. Kisah kita dimulai dari legenda The Broken Compass. Halo semuanya, selamat bergabung di Genesis mini series D&D The Broken Compass. Oke, hari ini dimana kita bakal sama-sama lari dari kenyataan dan sampai di Epimeria, tempat dunia di mana mitos dan sihir menjadi kenyataan. Hari ini kita dapat berbagai macam player yang spesial banget. Di sini ada Masin. Oi. Hai. Aduh, okay. Di sini juga ada Iyo. Halo. Oke. Ya, di sini juga ada Mas Ritama. Halo, apa kabar? Oke. Di sini juga ada Nisil. Gitu. Nanti ikut tag semua Instagramnya gitu. Di sini juga ada Idan. Oke. Kok dia dapat siap? Lagi gak siap? Kok gue enggak gitu? Lagi gak siap. Oke, mau. Oke, baiklah. Boleh deh, boleh. Mau. Ya, tapi sih. Ya. Sangat natural sekali teman-teman ini teman-teman. Berasa shock ya. Iya. Jam 2 siang. Terima kasih ya. Baiklah, kita akan mulai episode hari ini dengan sebuah pesta rakyat. Pesta panen di kota Gretchen diisi dengan berbagai kebudayaan, diiringi angin musim gugur yang menyapu ladang-ladang gandum yang telah dituai, membawa serta harum tanah basah, asap kayu, dan manis apel yang membuat. Di ujung hutan, genting seruling mengelola telinga diiringi detak gendang yang seakan meniru denyut jantung bumi, seperti mimpi yang memanggil bola. Karnaval panen membentang di hadapan kalian. Langit jingga senja menjadi latar bagi tenda raksasa bergaris merah dan kuning yang berdiri di tengah ladang gandum yang baru saja dipanen tadi. Musik ceria mengalun dari para orang tua di setiap sudut dari karnaval ini, didekorasi dengan hasil-hasil panen yang ada. Bisa dilihat ada jagung yang dengan orang gitu kan. Di situ juga ada kayak beberapa labu yang diukir dari berbagai sisi. Dan kalian bisa lihat anak-anak mengejar dedaunan yang berganti warna ketika kalian di panggung pertunjukan. Para pemain sandiwara mengenakan jubah ranting dan memerankan kisah tua Raja Benih, pengantin salju, dan angin dari barat. Sebuah drama tentang pengorbanan dan perputaran roda kehidupan saat sang raja berseru, "Ambillah tahtaku agar hidup tertidur dan bangkit kembali." Well, sirkus ini bukan hanya sebuah tontonan bagi masyarakat Gretchen, tapi perayaan penghormatan pada musim yang memberi. Penari di atas tali melangkah di bawah bayang-bayang bulan, membawa kerajaan gandum di pundak mereka. Sementara singa kayu buatan para tukang sihir bergemuruh hidup untuk satu saja malam pertunjukan. Di karnival ini kita bisa melihat berbagai orang-orang dari kota Gretchen, baik pendatang maupun penduduk asli, sedang menikmati pesta panen.
Dan salah satunya sedang berdiri di toko kembang gula. Iden, tolong deskripsikan karakter. Oke, of course. Anyway, baru sampai tahu dulu. Karakterku ini jadi ini dari sini ya, ini dia itu. Nanti kita ada art untuk itu, kita nggak sekarang. I didn't know. Jadi dia itu umurnya, kelihatannya umurnya tuh kayak 20 sampai 25 tahunan. Rambutnya tuh sedikit keriting, wavy, pendek. Terus dia, bajunya pakai baju putih sama vest warna coklat. Dan ada cotton candy di situ. Mau. Apa yang kamu mungkin bisa diceritain gerak-gerikmu di toko cotton candy itu dia ngapain gitu kan, lompat ya, kamu dilihat sama seorang kakek tua di situ dan bilang, halo tuan muda, apa anda ingin membeli? Yes. Nggak ada pikir 2 kali gitu ya, langsung beli gitu. Oh iya, bisa. Tolong 2 keping perak. Keping perak. Bang, ini. Oh iya. Kasihnya 1. Oh iya, baiklah. Berapa? 1. Oh, maaf sekali tuan, saya tidak punya kembalian untuk ini. 1, 2, 3. Kok kita lupa? 1, 2, 3. Oh iya, ya diterima dan dia memberikan kamu 1 cotton candy. Dia sangat mendukungmu untuk melakukan hal tersebut ya. Oke. Oke, baiklah. Iya, oke. Nama karakternya adalah Picard. Picard di situ melihat, dan setelah kamu membeli, kamu bisa melihat berbagai macam kerumunan di situ. Ada tua, muda, dan bersenang-senang menikmati ini karnival ini gitu ya. Oke, aku udah nggak pegang potionnya kan? Sudah apa? Udah pegang potionnya yang diminta Evan sama Tuan Hermes. Iya betul, kamu sudah selesai mengantarkan potion yang kamu diminta diantarkan padamu. Gimana itu? Kok bisa? Ya, jadi kemarin aku one ship. Jadi serigala bawa, jadi di bawa kantong gitu kayak lari terus ke tenda karnival yang lupa. Ini harganya ada berapa? Ini ada harganya ada berapa? banyak. Enggak. Ini nggak OC tapi emang pikirnya kayak gitu. Oke. Yang itu, gitu, pokoknya itu. Ya terus candy. Terus ngeliat rame, aku duduk di sana aja ya agak sepi. Sementara Picard lagi mencari tempat untuk menyendiri dan mengisi energi, kita kalian bisa kita berpindah ke tempat lain di mana nampaknya ada kayak seekor serasuk manusia. Dia berbentuk seperti kera. Mungkin bisa diceritain, Bukong, kamu sedang apa di sini? Seperti apa? Sorry, dia bukan monyet ya? Bukan Dia bukan monyet ya? Dia nggak suka dikatain. Dia merasa kayak kamu monyet gitu. Itu seorang rasis. warga Kristen tiba-tiba datang lalu monyet yang lucu gitu. Can I unarm attack him? Unarm strike him? Belum apa-apa udah nyerahkan PC. Please roll me ya. Karena dia bilang monyet, dibilang monyet ya. Asli. Nggak terima. 19 plus 5 24. Wow, oke. Roll damage kan? Summoner lu mas.
Berapa tuh? 6. Nice. Oh god. Bukan memutuskan untuk langsung kayak apa? I'm gonna bitch slap her. Dengan kekuatan penuh. Di ankon nggak tolong? Jaga mulutmu. Waktu kamu ngomong gitu orangnya sempoyangan buat kita. Wow. Terus dia sadar. Ditungguin. Dia ke apa? Ngepukul orangnya. Oh, bangun om. Panik. Nah, gitu aja panik. Waktu kamu nyentuh orangnya dia tidak mau. Oh my god. Kalau gitu, orangnya gede, kecil, lempeng, tinggi, terus. Main terus orang standar. Oh, orang standar. Roll me perception check. Yes ya sih. 5 plus perception 10. Oke. Kamu menyadari orang-orang di sekitarmu mulai memperhatikan kamu. Mau coba gua angkat kan? Iya. Dia angkat di bangun. Jangan tidur di sini pak. Iya. Dibawa ke Oke. bawah. Di sini aja enak Iya, aja. oke. Tengah jalan nanti kena kereta kuda, Ya. orang jalan, terus kan sakit. Gini. Iya. Oke ya pak ya dadah. Dan menghilangkan kegelapan. So kita lihat, bantu aku gambarin di sini apa yang sebenarnya terjadi gitu sama orang ini. How you do this? Maksudnya Bapak-bapaknya yang pingsan tadi kan? Kamu siapa? Kamu ngapain? Itu dari mana dan kenapa? Oke, jadi dia tuh pendek, terus punya jambang yang agak agak panjangan, yang kalau dilihat dari jauh mungkin mirip-mirip kera monyet, but it's not. Tapi dia betul. Ya betul. Dia pakai kayak apa sih, baju yang Mong punya. Jadi dari kain terus dililit-lilit gitu. Terus dia ke tadi kenapa kotanya Grayson ya? Krishna. Nah, ya intinya di situ dia mau cari kesempatan hidup baru. Oh, oke, kesempatan hidup baru. New life, Baiklah. starting Apakah Dan kesempatan hidup baru ini dimulai dengan bitch slap Such a way to ngangkat dia dari tiduran dan menidurkan dia di bangku dan dia berlari. Baiklah, luar biasa. Baiklah, Beban barunya di penjara lagi. baiklah. Setelah kalian lihat si Wukong di situ habis berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya dia, kita Destroy the evidence. berpindah ke penjuru dengan seorang yang cukup misterius. Dia mengenakan cape, nampak seperti menghindari perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Karena mungkin kamu bisa deskripsi karakter dan kamu sedang apa di sini. Jadi from the appearance seperti yang aku sekarang ini, karena has a brown hair and purple eyes, sama slightly visible elf hair. Jadi dia tuh pakai itu untuk menutupi elf dia. Nah dia tuh lagi lihat-lihat kota, tapi dia berusaha menghindar dari kerumunan karena dia takut. Itu adalah pertama kali dia datang ke tempat itu dan dia nggak sangka kalau tempat itu ramai banget. Jadi karena di tengah-tengah seperti itu, kok nggak nyangka tempat ini ramai banget. Saya nggak bilang itu kan bakal rame. Jadi karena berusaha minggir sampai ke agak pinggir sebuah tenda. Dia ngumpet di situ sama melihat kiri kanan. Di tenda itu tertulis di tulisan atasnya adalah Ramal Sakti. Lihatlah masa depan Anda. Kanan tengok ke samping. Tempat yang menarik. Terus kanan mampir ke kanan. Kamu masuk ke dalam tempat kamu masuk ke dalam ruangan yang remang-remang. Di situ ada kayak sebuah meja dengan bola kristal yang disorot lampu bulan. Dari situ kamu lihat di bayang-bayang muncul kayak seorang nenek
Ini wajah. Mari duduklah melihat masa depan bersama. Kenapa? Masa bisa pergi kan? Gak usah kamu. Dia nawarin kamu. Sebenarnya bisa di masa depan. Oh tentu saja. Bagaimana caranya? Oh menggunakan kristal. Ini beneran bisa. Ya, tolong jangan sentuh. Jangan. Tapi kalau misalnya aku mau coba, apakah aku harus bayar? Iya, 1 keping emas untuk melihat masa depan. Begini ya, aku tidak tahu memanggilmu apa, tapi aku akan memanggilmu Bu. Iya. Jadi maaf Bu, masa depan adalah sesuatu yang nggak jelas, jadi biarkan saja itu seperti itu. Sebenarnya aku kesini untuk membuat si Bu nggak mau ngapa-ngapain. Bentar aja di sini aja, bentar aja di sini. Ya, jangan usir aku ya. Selanjutnya, Ini kayak mbak lagi ngadep di Indomaret gitu. Kayak MP sekali itu kan. Udah minta izin lagi. nah masa depanmu akan menjadi sesuatu yang penuh tantangan. Aku berdoa semoga kamu bisa melalui. Dan percayalah kompas itu nanti. Sampai jumpa. Aku tidak bisa membaca kompas. Apa maksudmu dengan kompas? Baik. Ya, karena keluar dari tenda itu, dan kita akan mengalihkan pandangan kita ke beberapa warung jajanan di situ. Kalian bisa lihat ada seorang pria berbadan kuat, tinggi, dia seorang human yang sepertinya tampan ya. Kayaknya gitu. Sepertinya. Saya nggak tahu. Sepertinya. Tapi tampannya relatif. Relatif. Beda orang beda melihat Relatif. tampan atau enggak. Relatif. Tolong Arno, deskripsikan karaktermu, apa yang dia lakukan dan apa yang dia lakukan di kota Gracewood. Jadi kalau kalian melihat si Arnold ini, dia seperti ya pria umur 20-an tahun gitu ya, masih muda, belum sampai ke 25. Dan dia punya rambut hitam lurus ditarik ke belakang. Agak klimis, memang agak klimis dia. Iya, klimisnya itu bukan karena produk, keringatnya dia kebanyakan. Artinya dia pakai keringatnya buat klimisin rambut. Jadi terlihat seperti mengkilap-mengkilap gitu. Ew. Dan di warung jajanan itu tuh dia sedang mencari makanan snack untuk perjalanan dia, karena dia adalah seorang orang yang sering ke kota-kota untuk mencari orang-orang yang kuat gitu, karena dia pernah dulunya lemah, tersesat di hutan dan ya bertemu dengan masternya yang kini jadi masternya, yang nantinya dia diminta untuk membuktikan bahwa dia itu layak. Dan dia lagi nyari-nyari di tempat snack itu, kayak ini nggak ada yang ini ya Bu ya, nggak ada yang tahan lama lagi ya Bu ya, buat seminggu gitu. Kalau untuk nggak ada mah, yang ada yang di situ aja. Kamu lihat ibu-ibunya langsung melayani penjual lain. Iya Mas, silakan. Gitu. Saya ngeliat ke pembeli yang di ini, apakah dia terlihat kuat? Itu ibu-ibu. Ibu sama ya? Iya, dia apakah terlihat kuat? Apakah terlihat kuat? Enggak, dia nggak kuat, dia ibu-ibu. Bapak-bapaknya kelihatan biasa aja. Karena dia udah ngeliat biasa. Ya udah, dia akhirnya cabut karena nggak ada makanan yang bisa tahan lama untuk perjalanan. Ketika kamu cabut dari stall itu, Jalan. baru jalan 3 langkah dari situ, Iya. kamu bisa mendengarkan suara Susi. yang memanggil kamu. Kamu harus melindungi darah biru. Langsung dia buru-buru cabut dulu. Karena dia nggak ada siapa-siapa. Dia nggak bisa. Memang misinya mencari orang kuat, tapi mental tetap. Ada yang gitu mental gedor tetap.
Oke. Yes. Sudah. Yes. Gimana? Udah kamu? Udah gitu. Kamu Dia lari gitu? dia cabut menuju keramaian karena dia tadi di tokonya ibu-ibu emang terlihatnya agak sepi gitu, agak di Oke. pinggiran. Kamu bisa melihat di situ ada kamu lari ke arah keramaian dan di situ kamu lihat ada kayak carousel dia berputar, ada banyak orang bertukar riak gitu kan. Ada beberapa orang juga sudah mulai duduk-duduk gitu dan sebagainya. Di kerumunan ini nampaknya ada seseorang yang juga memakai pakaian yang berbeda dari orang-orang warga yang lainnya. Kalian bisa melihat seorang wanita yang sangat tegap. Wait, bukan wanita. Oke. Andro. Kalian bisa lihat sosok yang androgynous. Kalau dilihat dari jauh kayak cewek tapi begitu dekatnya pokoknya lanang. Kamu bisa melihat sosok ini mengenakan pakaian yang bagus gitu. Fine clothing gitu kan. Seorang yang menggunakan pakaian bagus, fine clothing, dia sedang melakukan apa? Nisil tolong deskripsiin karakter. Wait, aku mau tanya, ini tuh yang pas aku melihat sosok itu. Sebelumnya beberapa saat. Oh, berarti pas aku gitu. Jadi kalian di sini melihat seseorang yang dia tuh lagi kayak apa ya? Orang lagi kan dia tuh kayak kelihatan buru-buru mau lari dari suatu tempat gitu lah. Dia tuh memakai sebuah cape. Dia menutup hidungnya gini kayak sambil lari di tengah kerumunan orang gitu. Kayak kalian kalau enggak kayak cuman sekelebat aja lah kayak gitu. Tapi kalau kalian lihat lebih detail dia itu rambutnya ya cepak gitu lah. Pakai bahasa Indonesia juga. Aku udah itu Jepang udah bahasa Indonesia. Iya. Ya rambutnya pendek lah. Gitu. Oh, baik. Rambutnya pendek tapi belakangnya enggak panjang gitu. Ini posisinya si Arnom ngelihat dia dan dia lagi lari gitu kan? Atau gimana? Karena berdua lari. Roll me a perception check. 12. Ada plusnya nggak? Kamu Perception dia perception plus berapa? bentar. Perception plus 2 berarti 14. Oke. Kamu yakin dia mau ke toilet? Padahal tadi waktu pertama kali ngelihat kayak wah ini lagi ngejar copet atau apa gitu. Ternyata ada di ujung ada toilet ya. Oh ternyata. Jadi nggak jadi bantuin gitu. Iya. Oke. Kamu lari menuju ke arah mana? Karnival nih. Kamu lari menuju ke arah karnival. Kamu lihat di situ ada banyak orang. Mereka sedang melakukan banyak hal, bersenang-senang, nonton. Kamu lihat ada dwarf yang main kayak dansa api gitu, dia masuk api ke mulutnya gitu kan. Ada yang apinya itu kan. Aku juga bisa pakai cricket bread sebenarnya. Gitu kan dalam hatimu kamu berkata dan berkeluh gitu kan. Lalu roll me a perception check. Kamu sekilas melihat kayak di situ tuh ada kayak patung leluhur kamu di situ. Itu emang sudah ada di fasilitas umum publik gitu ya. Itu emang kayak patung leluhur kamu yang dipajang di situ dan bentuknya tuh kayak gede gitu buat kayak buat kayak sebuah pengingat akan jasa-jasa gitu kan. Tapi kamu merasakan ada melis gitu. Ada merasakan bahwa ada aura-aura jahat dari patung itu. Oke, roll. Ada apa sih di perception? Perception. 8, 6 plus 2, 8. Wah, buru-buru banget tuh ke toilet itu. 12. 8. 8 aja. Tanpa kamu sadari itu terlihat seperti patung ini bergerak, berganti warna, lalu tiba-tiba ada suara wanita berteriak. Dan kamu bisa merasakan tiba-tiba dari langit turun sebuah hujan yang ketika menyentuh kulit kamu terasa panas. Roll me an initiative. Belum inisiatif. Semua. Akan Kalian lihat pertama kamu lihat sosok ini tuh merah di bangun dari patung yang patung leluhur dan seperti rupanya menjadi portal. Dia berdiri di situ
dan dia mengacungkan tangan ketiga ke langit, dan dari situ dia seperti memuntahkan beberapa cairan ke seluruh berjumlah. Well, kalian in combat. Siapa duluan? Yes, kamu bisa lihat ada kayak raining acid. Kalian semua rollnya dexterity saving throw. Kita menghindari hujan-hujan itu teman-teman. Aduh. 18 sudah pasti bisa. Dex save-nya 19. 19. Angkat tangan kalau kamu di bawah 15. Berapa? Angkat tangan kalau kamu di bawah 15. 14. Wah, karena saya sangat fokus jadi Well, kalian berlima sekarang kena 5 damage acid. berlima. Aku 19. Iya, kalian berempat kena 5 damage acid. Kalau berlima saya bingung. Oh, sorry. Iya. Terlalu sering party berenang. Yang berapa tadi? 5 sih damage. Jahat yo. Sakit. Sementara itu si Arno masih menari-nari. Enggak tadi asik damage-nya. Lihat nanti. Oh, taunting. Belum apa taunting. Iya. Orang kuat dong, namanya juga. Kan yang orang kuat mati duluan lagi. Picard, di tengah semua kekacauan ini, Picard melihat kemudian semua orang mulai berlari berteriakan secara panik, melarikan diri dari tempatmu. What you do? No, Captain Candyku. Meleleh ya. Salah maaf. Gak bisa kenalan lagi. Nyet. Siapa ini? Hujan ya? Tapi siapa yang bikin hujan ya? Aku ngeliat itu nggak? Roll your perception. Oh, sorry. Kamu lihat itu dengan jelas. Kan Itu tinggi banget dan dia barusan bergrowling. Berarti itu yang ngeluarin asidnya? Aku tahu itu ngeluarin asid. Should I invest? Yes. Okay. Roll me investigation check. Oke. Apakah kalau misalnya aku pakai guidance itu jadi magic actionku? Ya. 12 plus 13. Ya. You know that actually kayaknya dia yang produce acid itu. Aktifkan kemampuan. Which is study form. Aku mau pakai study formku, pakai yang dragon form. Itu bakal nambahin aku advantage on constitution, saving throw, Okay. wisdom juga. Yes. Okay. Advantage ya. Ya, itu bonus action gitu Aku ini. lupa karaktermu buff berjalan ya. Oke, baik. Sama kita. Oke. lengkap, paket lengkap. Iya. Terus aku Paket panas mau komplit satu. Iya. Ya. betul juga ya. Aku mau itu deh. Mau pakai bonus action juga tak pakai. Jalan. Aku mau jalan. Di tengah keramaian ini ada satu orang ini ya berjalan gitu dengan santainya ya. Enggak sini. Aku mau jalan ke situ membawa ganti kata gantiku. Monsternya lihat kamu tuh. Malah jadi Scooby-Doo. Terus aku mau produce flame. Oke. Flame. Apakah sampai? Sampai lah. Sampai. Produce flame itu 60. Oh, nyampe. Enggak usah gitu, nyampe. Attack ya? Ya. Wih, 7 12. 12. Ya. Miss. Captain Candyku. Piu. Ini sih, kamu berhasil mengeluarkan produce flame itu jauh gitu kan. Cuma dia kayak santai aja di situ.
Dia nggak bertindak apa-apa, terus dia berusaha seperti mencari. Ups. Lokon. Itu aja Pika. Ya sudah itu aja. Oke, baiklah. Wafer your turn. Kamu mau ngeliatin aja juga nggak apa-apa kok, kita di sini apa nih? Oh, iya. Aku panik kan lihat itu kayak ini apa kayak ada sesuatu yang familiar gitu. Aku merasa sesuatu familiar dari situ. Roll me a perception. Perception. Saya sama Ada bosnya? dua. Ada bosnya? Dua. Siapa tahu? Siapa Sama tahu? aja nggak sih? Sama aja nggak sih? Kamu tidak merasa itu familiar. Itu apa sih perception? Iya. Kecolok ke mata. Kecolok kena. Mungkin pas Hujan. patungnya tadi. Hujannya, ya. Pas apa? What is it? Setan demons. Patung. Patung. Mungkin kena apa pas retak-retak kena serpihan debu-debu. Wis. Matanya Kecolok. Yang jelas kamu lihat jadi patung yang tadi yang awalnya satu tuh dia tuh kayak berubah dari patung itu keluar ini makhluk ini Kayak netes gitu berarti. nggak netes karena patungnya nggak hancur jadi kayak Oh, bener-bener oh. kayak jadi double gitu keluar dari Berarti patung kayak buncin gitu. Wah, wis. kayak buncing Ya. nggak boleh sebut animenya ya Oh, iya. itu lebih jelas lagi Nah, itu kan bisa dipakai maksudnya. iya apa ya apa itu action Aku mau nyoba nyerang deh pakai magic missile. oke silakan Berapa? magic missile itu action atau bonus Action. Action. action oke Roll apa nih? Nggak usah roll. Kamu rollnya Otomatis kena D20. langsung deh. Oh, langsung D4. magic missile itu nggak mungkin miss Roll Tambah 3. 4, 4, 1. 9 tambah 12. 3 12. 12 force damage. 12 force damage. Gini, Pak. Ini Ah. Ini aku tuh. Oh ini. Tolong deskripsiin dong gimana apa itu magic missile gitu. Aku itu kan ada 2 kan. Aku nyoba tapi dua-duanya. Itu 3. Kayak Wis. kaget gitu kan. Gitu. Dia tiba-tiba kamu lihat Wafer kayak keluarin tangannya itu kayak cowboy gitu. Ini lagi jubel ya, Pak. Jubel di tengah malam gitu, jubel tengah malam gitu ya. Iya. Sampai ditaruh. Iya. Tangan dibuang. Kaget. Staffnya gimana? Jadi staffnya? Di sender Ya udah tak. Dibuang. Wizard yang lucu. Kaget. Iya, iya. Kaget. Orangnya panikan, masalahnya orangnya panikan. Jadi dia harusnya pakai staff. Ya langsung dia. Ah kaget. Terlalu komedi mas. Jadi kalian lihat si Wafer itu tiba-tiba kayak gitu. Terus saya kelempar gitu terus dia ngeluarin tangannya dua terus tembak magic missile dulu. Magic missile-nya top bang dan mengenai monsternya itu. Terus monster itu melihat kamu. Melihat kamu. Yes. Apa itu aja? Aku emang masih bisa itu. Movement? Jalan. Pindah. Mungkin Lari. Aku coba apa namanya bersembunyi di suatu tempat gitu. Di sekitar situ ada apa? Kamu cuma bisa jalan. Waktumu habis di kali ini. Jalan dulu aja kemana? Mungkin kamu bisa head out setelah ini. ya. Aku tak mundur aja. 6 petak 2 3. Di belakangmu masih bisa. Ada Di belakangmu bisa. Iya, Masih bisa. Oke. Arnom, giliranmu. Kamu lihat ada seorang ya Andre Jendas ya. Lewat ke di depanmu kayak. Bapak, ngapain? Tenang. Oh itu ya. Yang itu toh. Oke, bentar. Oke. Jadi si Arnon terus dia Eldritch Blast kena nggak ya? 120? Enggak lah. Kena. Kalau Hex masih nyampe nggak sejauh ini? Mungkin kamu bisa mendekat aja. Dekat aja. Jadi dia jalan dulu. Miring apakah dihitung sebagai 2 atau 1? Miring satu. 1, 2, 3, 4, 5 sini. Dia terus
Apakah di masih- situ kehalang sama Kehalang ya komedi Komedi putar. komedi putar. Cito, Baga, Padma. 5 berarti 25 feet. 30. Pasti nggak bisa. Kalau tetap ini aja tapi disadvantage sudah apa? Buat nyerang ini. Kalau kali ini masih kehalang, Itu nggak kehalang, itu pasti kena. pasti kena. Kalau exit blast. Kalau di ini dulu, di hex dulu bisa. Hex itu range-nya hanya Ekstranya berapa di situ? 60 kalau nggak salah. 60 harusnya bisa. Enggak sampai sih. Yaudah di Eldritch Blast biasa aja. Di exit blast saja. Oke, roll deh. 13 plus 5. plus berapa? Modifier, spellcaster modifier berapa? Well, 18 iya kena dia Satu. taking force damage itu. 1 D10. 1. Nah. Jadi Ya. Satu. Kali Satu tuh dash ditambahin enggak? Ditambah modifier atau apa gitu enggak? Satu aja. Dari dash aja. Iya, saya ini. Ya itu tak. Iya itu kok. Kamu bisa lihat mesin itu cuma kayak cing. Dia terus mikir. Kejauhan ya kayaknya. Masih kejauhan. Belum sampai ke jarak efektif. Iya baiklah. Bonus action. Terus bonus actionnya dia X. nggak nyampe mas X-nya mas. Berapa tuh? X 60. 10 nyampe deh ternyata. Ya makanya. Ya udah di X dulu aja, kembali ya, udah di X dulu ya. Tadi. Iya. Ganti aja. Oke. Anda menghex makhluk ini. Oke. Silakan buka. Kena X. Oh udah. Oke. Kena X gitu banget. I'm gonna move 5 6 di sini dulu. Terus gue mau pakai elementalism buat modify elemen, sculpting elemen buat munculin kayak patung dari tanah gitu di sini. Belum. Enggak, cuma decoy. Oh, decoy. Decoy aja di depan sini. Berarti Maaf, elementalism. yes. Buat Munculin Sculpt elemen. Munculin ini. cuman 1 foot cube lo ya. Gitu. Iya, satu foot. Dari Kecil berarti. Iya, kecil banget. Kecil banget, iya. Yang bentuknya kalau dari jauh kelihatannya kayak ukong. Cuman kalau dari dekat ya udah kayak lempung dibejek-bejek gitu. Lempung dibejat-bejat. Oke. Jadi so bikin kamu kayak lempung gitu ya, keluar lempung berbentuk dirimu dari tanah gitu, oke? Ini lempungnya sekecil itu buat distraksi patung sebesar ini. Tapi it's okay. Siapa tahu berhasil. Elementalism langsung berhasil sih. Oke. Terus Enggak maksudnya berhasil ngedistrak gitu. gue pakai seal lock buat apa namanya enchant stuff, Oke. mark stuff. Oke. That's all. Itu action attack ya? Bonus. Silak ya? Bonus. Langsung attack kan? Bonus ya. Oh enggak, mau bonus. Oke, baiklah. So ada lempung di situ di kakinya. Iya. Oke, baiklah. Gitu aja, bukan? Udah ya? Udah move on. Itu bisa digerakin nggak lempung buat nope. Nope. Dia cuma bikin lempung-lempungan aja udah. Oke, kita palingkan lebih kuasa dan Anda memutuskan untuk membuat pottery gitu ya. Can I flavor it? Yes. Posnya hai. Oke, Kana. Nih, karena kan jauh ya. Iya. Dia ngeliat, ih, kok aku kena kayak gini, Iya. sakit. Iya. Terus dia celingak, lah itu apa? Perasaan nggak ada itu tadi. Ya udah dia randomly ngambil panah dia longbow, siapin satu panah itu kena kan pasti. Dihitung kalau miring 120. 120. Hitung. Hitung. Kita boleh satu. Ya, Ah, ya. bener. Oh, deh. Tuh. Plus 15, 16 kali 5 berarti segini aja 80. Oke. 80, Mbak. Halo. Nyampe. Nyampe. Jadi dia mau panah. Oke. Wah. 7. Plus Tambah Tambahnya apa ini? Proficiency.
Proficiency plus dexterity. Dexterity. Dex tambah. Dex-nya tinggi dia 3. Dex-nya Kalau nggak 3 plus 2. 2 Tambah proficiency 4 4. plus 4 berarti 11. 11. Panahmu tertembak, kamu melepaskan panahmu dari anak panahmu dan meleset begitu. Kejauhan. Terus waktu si Arnom ngelihat ada panah susus sama nih. Udah firasat ya, hasilnya sama. Dia belajar dari dirinya sendiri. Perasaan yang range dari tadi gak kena, cuma dia doang. Otomatis. Gue aku panik lagi. Mereka bukan otomatis nanti. Iya makanya. Kamu bisa lihat makhluk ini dia bergerak gitu. Tuh. Ke 4, tolong ikutin garisnya. 5, ya 6, Sini. lagi, Maju lagi. maju lagi, maju Enam. lagi, 7. maju lagi, stop. Lah, Cak disamperin Cak. Oh tidak. Dia melihat ke arah Clover dan dia menggrowl. Masih dendam. Cotton candy-nya hilang. Lumayan itu 2 itu. Dia di situ dia memutuskan untuk menembakkan Exit-nya lagi. exit-nya lagi ke arah Anda. Oke. Spesifik satu orang aja. Iya, ke arah Anda aja. What's your AC? AC. Tambahin. Aku 12. 12. Aku bisa reaction enggak? Apa shield? Pakai shield. Boleh silakan. Shield. Ya, Jadi 17. apa? AC-nya. Shield. Pakai shield. Oke. So, kamu lihat makhluk merah ini dia tiba-tiba ngeluarin kayak dia ngeluarin tangan ketiganya gitu, diarahin ke kamu gitu, terus dia nyembur kayak 2 kali cuk gitu. Gini Raka tadi ditembak 2 kali. Ditembak 2 kali. Mau membalas. Ya, cuk gitu. Yang pertama dia kurang sampai, tapi yang kedua mengenai kamu dan kamu ngelakuin reaction yaitu Shield. oh shield. So, apa itu shieldnya? Shieldnya kan aku pakai cape ya. Tak gini ser gitu. Ada match-nya. Oke. Kan ya gitu lah ya apa. Sebenarnya pakai ininya, pakai cape-nya itu buat gayanya aja, tapi tetap ada ininya, bulunya gitu. Gak apa-apa. Aku lebih pengen kamu untuk memberi flavor pada karaktermu. Gimana pun itu terjadi dan sekonyol apapun aku akan mengiyakan. Ya itu makanya. Ya itu. Which is bilang Aku nggak tahu biasanya. Mengibaskan ya. Mengibaskan keiko. Terus aku conjure shield dari situ ser gitu. Oke, di depanmu muncul kayak shield yang berbentuk Bentuk Bulat, segitiga, bintang, Hati. hati. Atau berbentuk seperti lembungnya ini. Berbentuk permen. Oh, wafer bulat gitu, wafer kotak yang mana? endorse kita ya. Masa sih gak masuk udah Ya. boleh. Oke, berbentuk Gas, ayo. Aku kepikirannya bentuk bunga sih. bunga. Kompleks sekali. Noise. Lovely. king gitu kan. Iya. Ya oke, baiklah. Berarti tidak jadi kena. Iya. Oke. Tapi kayak di perisaimu ini ada cairan hijau yang begitu dia bersentuhan dengan perisaimu dia tuh seperti Lumer. bukan lunak, jadi kayak beruap dan dia menetes ke lantai tengah. Harusnya nggak usah pakai shield nggak sih ngetes damage. Yes. Di awal udah kena. Dia bisa, guys. Aku bisa loh. Oke, ini kembali ke awal turn. Kalian semua melakukan DC saving throw lagi sama dexterity. Tenang. Kalau mana D20 kemana? DC saving throw dexterity. Yes. Saving throw dexterity. 14 plus 1
21. 20. Enggak, 14. Kamu yang lihat dari langit, dia mengaum lagi, dia nembakin ke atas lagi beberapa squirtle, beberapa cairan ke langit dan itu jatuh ke kalian sebagai hujan gitu. Siapa yang di bawah 15? 1. Wah, iya si Arno masih lari lagi. Menghindari semua asid itu ya kan. Kita lihat. 15. Kalian yang gagal di bawah 15 kalian terkena damage. 15 kenapa? 15 Di bawah 15. di bawah 15. Oke. 15 gak kena. 4. Ya, 4 damage Udah, di bawah udah. 15 4 damage. 4 damage. Aku Empat baru damage. mulai udah sekarat dulu. Aku juga. SP berapa sih? 11. 17. Masuk di satu doang semua. Ya 18. Kamu tinggal berapa berarti? Di bawah 10. Oke. Pika, Tenang. Aku. giliran kok. Why? Aku ini aja deh. Bentar. Bonus action ganti jadi archer. Oke. Aku mau nembak luminous arrow ke dia minus arrow. Oke. dengan ini tambah 5. Astaga Tuhan. Piro 7. 12 nggak kena. Yes. Aku bakal pakai star mapku buat pakai guiding bolt 19. Yes. Oke, aku roll di 4 minta. Oke. Satu lagi dong. 3D6. 4. Satu. 4D6. Yes. Damn. Berapa itu? 10, 8, 18. Well, I'm toast. Apa Oke, itu 8. radian? Yes, radian damage. Terus Radian damage, yes. 18. Ya, kamu lihat radian damage ini seperti apa bentuknya? Bentuknya Kayak kayak kamu ngelihat itu di atas itu ada kayak Orion. Konstelasi Orion itu kayak Oke, Orion Constellation. Boom. Oh, oke. ke si ini. Oh ya, oke. Kamu lihat di belakangmu lalu muncul konstelasi Orion, sang pemburu. Dia mengarahkan panahnya ke arah makhluk ini. Dia menarik busungnya dengan sangat kencang dan dia meledakkan dengan suara yang sangat spektakuler. Post editing, Editor. post editing gitu. Tiba-tiba langsung begini. Post editing dan terkena di bagian monster ini dan monster ini terlihat sangat kesakitan sekali sampai dia mundur 5 feet. 5 feet. Wah, damage 18 radian. radian. Tapi belum mati. Tapi dia terlihat sangat kesakitan. Poster kesakitan ya. Patung kesakitan. Baru dengar. Nah, itu kan aku kan pakai aku kan pakai star map ya. Ya, Sekarang aku mau pakai spell slotku oke. sama 16 kena lah ya. Oke, langsung. Nih. Aku menyesal memberi kalian positif, baiklah. 12 14 radian ini. 14 radian radian damage. damage. Sebentar. Setelah 14 sini. Oh, 14 radian damage. Kamu lakuin hal yang sama untuk kedua kalinya dan dia juga sangat kesakitan sekali. Mundur lagi nggak? Di force. Ya, dia mundur lagi 5. Ganti permenku. Akhirnya. Hati-hati ketika berbutung kan ya guys. Dia kan di sini nyerang. Sangat Sana nggak sih mundur ya? Sini. Ke atas sana. Nih. Ya, di situ. Oke. Aku mau ke situ. Ke Kejar dong. 1, 2, 3, 4. wow. Di situ ada carousel yang Ada ketika apa? kamu lewati itu di situ ada kayak carousel yang berputar gitu. Kamu menyadari bahwa kamu bisa naik ke carousel. Iya, naik sambil ini terus. Yes, aku mau naik yang singa. Berarti dia sambil gini-gini. Kamu lihat ya ada patung singa kayu yang tadi dideskripsikan itu kan. Kamu naik ke atas singa itu ya. Yes. Sambil berteriak, Permenku.
Oke, selesai. Saya selesai. Oke, Bapak. What do you want to do? Masih bisa? Ya. Oke, kamu lakuin hal yang sama, so kali ini nggak dibuang, kamu berdua ini kalau kesalahan. Oke, tongkatnya ditembakin gitu, terus kamu ngeliat dari tongkatnya itu sama jari ujung jarimu ada 2 bisa magic misalnya. Oke. Berapa di ini? Ini Udah ada. 3, 2, 1. Ya, ini ya, urut ya. 321. 6 plus Apa sih? 9. Orang-orang damage-nya pada gede-gede ya. 9. 9. Damage? Oh, 9. Oke. Enggak, Eh, kok tipenya gede dia Apa? 16. magic tadi. Udah gede. Itu kena aku mati itu Oh, serius. iya, iya. Kenapa juga mas? Baiklah, itu aja kan ada bonus action. Punya action nggak ada. Gak ada. Oke, baiklah lanjut ke Arnon, Jinja. Karena dia ke dalam hex dan masih dalam jangkauan, dia nyoba nyerang. Udah di hex emang belum? Udah, tadi udah dia. Udah di hex. Iya. Supaya urutannya kan harusnya di hex dulu baru diserang kan. Oke. Nah tadi tuh kayak sepertinya nggak nyampe. Diserang dulu, oh nyampe. Nanti tak putar. Ya, Balik ya, di hex dulu ya. Jadi dia bakal menggunakan Eldritch Blast. Dapat advantage dari aku. Karena oh Anu tadi attack kok. oh ya sama hexnya tuh nanti ini ya buat Melemahkan 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 ininya si constitutionnya dia. Jadi kalau dia mau Disadvantage because of constitution check. Constitution. iya, melemahkan di constitution. Tidak perlu Oke. gitu. Attack, Sekali lagi. dia dapat advantage. 11 plus 5 16. 16. Oke. Hit. 16 hit actually Ya, hit dan- extraordinary damage. Damage-nya D10 dan D6. Langsung buat 6 dan 3 9. Dah. 9. Gitu aja. Ya aku juga bisa tahu 9. Ada 9 tadi. Aku juga bisa tahu 9 gitu. Iya. Kalian lihat kalian lihat monster ini sudah mulai terluka. Dikecilin. Kalian lihat monster ini udah dia kayak mulai terluka dan dia terlihat kesakitan. Ya, Berikan candyku. ada bonus action. Bonus actionnya dia doa deh. Tapi sebelum dia doa dia jalan de. Mas, maju mas. Ini sih makanya konco. Oke. Doa apa tuh maksudnya gimana? Pakai spell? Iya, enggak, doa aja kayak. Doa, Mas. Tak doain semangat. First thing first. Iya. Lu siapa ya? Kita belum kenalan, Pak. Ya, kita ada aja karena orang-orang pada lari-larian di sini-sini, tapi kan ada juga mau melawan gitu Mas. Jadi Gitu. Well, Terus, setelah per encounter yang aneh ini, lanjut pada Wukong. Ya. Tiba-tiba kamu lihat ada seorang menghampiri kamu, mas, maju tak? Oke. tak tukang Islam. Wong awalnya dilihat nggak kenal, Tapi prioritasnya lebih tinggi yang itu. Oh iya. Mau mukul juga dia nggak rasis. Oke. First encounter dengan Ukong kan ya selalu pukul-pukulan dulu ya gitu ya. Yes, pasti. Berarti 40, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia masih hitung tadi. Oke, baiklah. Jeng. Kamu berjalan menuju monster merah itu dan akan wujudnya semakin jelas bahwa dia berukuran sangat besar gitu kan, hampir setinggi 3 meter 10 kaki gitu. Kamu lihat dia dengan ukuranmu yang hanya 5 feet. Small. Berarti Ya 4 feet, sekitar 150 cm, sekitar 4 feet itu sebotol Yakult lah. ya, enggak juga. Enggak juga kayak kamu deh. Itu belum cukup itu, harus sambil rebah dia lihat. Nah, Action. out of character ya, ini bukan di in karakternya. Oke. Mana? Takutnya nanti dipukul lagi, helmnya cuma 16 lagi. 16.
Oke magic. Oke magic it is. Thunder Wave. Oke. Silahkan Constitution check dengan disadvantage. Berapa saving throw-nya? Berapa ya? Kamu spell castingnya on fire kan kamu druid kan? Atau itu Monk Wisdom. monk. Wait. Lupa. Kalau druid itu constitution apa? Pakainya wisdom ya? Oke. On file save berarti Constitution check-nya berarti wisdom gue ya? Berarti wisdom ya, oke. Wisdom skor 16. 16. Dia pertama kali dapat 18. Yang kedua dia dapat 11. Oke, oke. Terus gimana? Silahkan 2 di 8 atau tuh? Iya, Dua serang di- kamu. Thunder Wave. Ya, yes. Kemana ya? Atas atau bawah? Ke atas silakan di large. Berarti Kalau ke bawah nanti dia ikut custom nggak sih? enggak. Thunder Wave Ya, dia apa? AOE di AOE. AOE tapi pusatnya dia. Kayak ini. Oke, lanjut. 2, 8, 10. Dia kelihatannya ya kayak ding. Terus dia kayak terus dengan suara kerak yang kamu hasilkan. Dan ke pushback 10 feet. Oke. Back ke sana. Dia tapi large ya. Apakah dia tetap bisa mendorong seperti yang large? Within the cube are unsecured object. Oke, baiklah. Dia mendorong. Udah stop. Udah sih stop sih karena dia kayak large. Oke, bagus. Terus ada audible boom juga, thunder boom di 300 feet sekitar. So mereka semua harus Enggak ada apa-apa. Enggak. Cuma dengar. Flavor aja. Cuman Sangat natural sekali untuk sebuah yang kaget gitu ya. Wow. Wow. Oke, baiklah. Plus effort. Oke, baiklah. Well, itu aja kan? Udah sih. Oke, kita lanjut ke mana? Oke. Ini karena gerak ke sini, set Ya, pas. ya ngambil panah lagi. Udah kan? Tiga. Enggak. Ya, Ya. mau sekali jadi kayak ada dia kamu nanti sound effects bagus lagi setelah post editing. Terus waktu ngeliat panah jatuh lagi. Nggak belajar ini orang ini. mau lihat. Yes. Oke. Ya, so sekarang gilirannya si makhluk merah tadi. Kalian lihat dari jauh, terutama kamu yang paling dekat dari dia. Dia mengamuk, dia menggrowl. Wah, dan dia melihat ke arah kamu. Dia berusaha untuk menangkap kamu. So dia Ya, so silakan roll me. What's your AC? 16. 16. Oke. Iya, jarak sedikit masih bisa nangkap atau harus maju dulu? Maju dulu. Targama. Yes. Ya, kamu tertangkap. Kamu lihat monster merah ini dia memegang bokong dan mengangkat bokong ke tangannya gitu. Dan dia meremas bokongnya. Meremas. Gini ya. Apa strength saving throw? Strength saving throw. Kan diremas ya. Kan diremas ya. 12 plus 3, 15. You pass. Kamu nggak crush, kalau dia berusaha menekan gitu dan kamu kayak gitu. Dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa untuk mengeremas kamu, so dia melempar kamu ke arah buffer. Oke. Tiba jatuh masih tersungkur. Ya, so kamu dilempar ke arah kamu. What's your AC, buffer?
Pakai shield. AC. Sama shieldnya tadi masih aktif atau? Udah habis. Udah habis. So actually I'm so sorry, but it's a nat 20. So Yeah. it's a success. So kamu bisa bayangin bahwa si monster Monster ini ngelempar kan Ngelempar. si Oh my god. ya dan Iya. ya ya kalian berdua kena 1d8 force damage, which is I will do Enggak, dari dia. ya only 3 damage. Jatuh tersungkur akhirnya mereka dua sama. Terus Saya sekarang Kena damage terus loh. You both are prone. Oh tidak. Alright, 3 aja. 3 aja. 3 aja. Buat aku 3 aja itu Iya. sudah. sudah dalam, sangat dalam. Aku sekarang 5 loh betul. Tenang. Ada Baca saya. tapi saya nggak punya medkit. Saya bisa nyembuhin orang tapi saya nggak punya medkit. Iya masalahnya. Yes. Iya. Atau iya nanti bisa. Tenang. Ngelihat si Arnom ngelihat mas-masnya yang tadi ini tersungkur terus ya. Doanya salah. terus iya nanti. Oke. Pikar berada di komedi putar, dia naikin komedi putar sedang bergoyang dengan senangnya itu kan, singanya mengeluarkan lagu kalau di post television. Ngeliatin tapi sambil fokus ke ini. Ya seperti ini. Oh, aku kayak ngeliat dia ngelempar. Aku kayak dengerin kayak gitu dia. Oh, bro. Kan oke. Komedi putarnya berputar ya, jadi ini dia Nah, tolong aku ngasih mau Pikar ngasih tahu. Kamu kalau 1d4 aku taruh di mana? Jadi aku kanan kiri terus bawah pilihin 1d4 gitu. Oh. Kamu yang ngerol 3. 3 kamu yang mana? 1, 2, 3. So basically kamu ada di tempat yang paling dekat dengan Ini, ya apa sini? benar. Setengahnya tadi. Sini. Ya betul. Bring it on. Ah, Wah, apa nih? Bring it on. bring it on. Wah. Bring it on quack. Aku mau ganti styrofoamku jadi chalice. Jadi gelas. Chalice. Oke. Ya. Terus aku mau healing word ke aku. Oke. 2d4. Mas, mohon maaf, ini masih ada yang sekarat Mas. Diam. Oke. Anda tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Push. Tambah aku lupa. Mati. Ya. So aku nge-heal. Oh iya, jadi dia kena asin ini ya. Nge-heal 8. Terus karena aku pakai chalice-ku, aku bisa nge-hit di sekitarku. Jaraknya 30 feet dari aku. Pasti kena. Ya, oke, kena. Terus itu chalice-nya itu Masih ada. bentar ya, maaf ya, aku agak lama. Aman. Tenang. Chalice. Dia 18 3. Oke. 3 tambah 3 6. Aku ngambil ke ini. Si Ini. Iya, kalah dong. Ini pinggang Satu orang ya, bukan AWS. 1. Ya, ini pinggangnya udah mau patah nih. lihat. Berarti nambah 3. Di kenceng. Waffle. Nah, bener Plus udah tiga. habis di. Harus heal. Berapa? Oke. Ya, Plus 3. 3 6. Ah, yeay. 6. 6. Iya 6. Itu bonus action. Terus sama fitku. Attack. Fit. Lagunya ini ya. Enggak, action. Ini kan aku bonus action Oh. sama fitku. Oh wow. Yes. Net 20. Wow, net 20 pertama, teman-teman. Aku Dia mau udah tanya, ganti. net 20-mu gimana? Full damage blood 6 semua atau Critical success. dari kelas iya. Yes. Ngedamage-nya jadi berapa? Damage-nya tetap roll. Tambah roll, berarti aku nambah berapa? Karena aku kan hit-nya kan 4 Yes. 4 Kali 2 kan sih. tambah berapa? Well ya, roll aja lagi. Nanti roll 2 kali. Oh. Tambah dan 1 lagi dong. Yang kotak, thank you.
Berapa itu? 3, 5, 8. 8 tambah Oh iya. reroll 1 6, 3, 12 tambah 3. 15 tambah 8 23 3. 28 juga enggak apa-apa sih. Picard, how you wanna do this? Aku mau bawa ini. Kamu dengar suara-suara Cotton candy for revenge. Revenge cotton candy. Sambil kalian mendengar suara story sound gitu kan, sambil lihat ada seorang manusia yang menaiki patung kayu singa gitu. Ye. Iya. Cotton candy. Piu piu piu. Terus kayak ada kayak keluar Aku mau flavornya itu sih. Keluarnya cahaya bintang. wow, dari tangannya dia kayak ada keluar kayak bintang-bintang yang bersiraman berwarna-warni cerah gitu menuju ke monsternya gitu. Ketika mengenai monsternya ternyata itu seperti peluru ya, jadi kayak tembus gitu. Lembut tapi sakit gitu ya. Tapi sakit. Aku mau kenain kepala, jantung sama paru-paru. So, kamu describe? Yes. Iya. Oke, go ahead. Ya well, aku sekarang cuma menjulurkan tanganku for my candy gitu. Terus keluar cahaya, terus kena kepala, jantung, paru-paru. Kalau bisa nih bentuknya itu sih. Mas, mohon maaf ini bukan Shut up. masakan Mas ini Mas. Habis itu kayak Suka banget nyari jeroan di sini. habis itu jatuh semua. Iya. So kalian lihat bahwa monster ini kena cahaya bintang gitu kan, dan kayak machine gun gitu, jadi kayak hancur gitu, bolong gitu sampai ekornya gitu. Sampai ekornya. Badannya jadi kayak keras gitu, jadi kayak spons yang kena kayak dust cleaner gitu, jadi langsung kayak bolong bentuk U gitu. Terus habis itu keluar efek bintang, celing gitu. Meledak nggak? Hah? Meledak nggak? Enggak. Harus banget Iya, meledak. enggak. Well, terus tinggal kakinya doang dan kakinya stop. Kalian out of combat. Yes. Yeay. Good berry. Good berry. Nah, karena nggak ada cotton candy aku makan itu. Oh. Well, oke, baiklah. So yeah, kalian out of combat dan roll me perception. Udah, oke. 6 plus perceptionnya 2. Cabut cuma Bentar. Perception, where's my perception? Enggak 2. Ini 8. Oke, 11. oke. 17 tahun. Perception. Perception. Kurang 1, 13. 19. Perceptionmu minus. Iya. Iya. Oke, Sudah dibilang ranger yang sangat ranger sekali gitu. oke. Oh iya. Experience tunnel vision? Kayak guidance. Yes. Boleh guidance. Oke. Oh iya, aku juga punya guidance, boleh nggak? Guide away. Sama aja sama. Kalian bisa mendengarkan seperti ada kepanikan dan suara armor yang berdenting gitu ya, krak, sing. Ada beberapa, sepertinya ada banyak orang yang datang kemari, kayak pasukan keamanan atau apa. Dan paniknya udah selesai, tapi di kepanikan ini kalian bisa melihat ternyata ada rakyat-rakyat yang terbunuh terkena hujan asid yang tadi. Ada kayak kalian lihat ada kayak beberapa jasad di situ yang secara mengerikan terkena asam yang juga terbakar. What do you guys do? Sebelum lebih jauh nih Mas, karena si Arnon tadi merasa bersalah kayak wah tak doain malah ini, terus dia deketin si engkong ini di sini, dia terus mau ngasih Mau apa anak muda? Pak, tadi maaf, ternyata doanya salah, harusnya doa makan, ini malah doa ini. Nah jadi dia Doa sebelum tidur. Iya. Jadi dia cash Kirun, jadi bisa nambah apa? Kirun. Pakainya. Well, Kirun is Kirun. Silakan langsung Pakainya apa dia Pak? 2D8 kalau nggak salah. Kirun ada 1 D8.
Ini mana sih? Kirbun semua. 2D8 plus 3. Ya, Oke. yes. 2D8. Sementara dia berusaha ngehit, apa ya ada yang ingin kalian ketika lakukan? 6 Makan 12 plus 3 15. Makan good berry. Kalian lihat Fikar tiba-tiba habis ngeluarin itu di atas singanya itu dia keluarin good berry, lagi. dia makan good berry. Oh. Spell slot kurang 1. Apa? 15 tambah 8. Wah, banyak banget. Ini tuh 2, 3. Iya. Yes. Apa Ya yang aku full sekarang. Nah, dia cuma ngelingok lihat kiri kanan, lihat mayat jatuh beberapa orang yang mati, terus dia kayak kasihan. Panah. Iya. Ya, karena nggak bisa jatuh. Dua orang masih tergeletak di depan Anda. Terus karena ngedetik ke orang ini, udah sambil itu adalah kamu masih hidup kan? Kamu ditolak-tolak, guys. Kamu masih hidup kan? Di tengah pasar malam yang indah ini, di samping komedi putar yang tetap berputar seolah kepanikan tetap menjuru, kalian melihat ada banyak mayat di situ. Masih berputar, komedi putarnya masih berputar. Oke. Kalian ada banyak mayat di situ dan ada sebuah bekas dua tungkai kaki makhluk yang sangat besar dia ada di situ gitu. Entah kenapa dia ada di sana, lalu kalian melihat kehancuran dan sebuah distraksi yang terjadi. Dari balik kalian juga bisa mendengar di sana suara yang jauh sekali lewat perception kalian bahwa sebentar lagi para penjaga kota akan datang kemari. Lamanya. Gitu. Can I hide and blend di antara mereka? Jadi Jadi ini kan kelihatannya orang 5. So karena gue naturally stealthy, bisa hide kalau ada yang one size larger and Oke. small. Iya. Jadi Sangat ini ya, Ah. pas sekali ya. bener-bener ngeblend di antara mereka biar nggak kelihatan kalau ada orang kelima, ada orang ke setengah. Setengah. Oke. jadi pentingnya. Baiklah, oke. Pada siapa kamu akan bersembunyi? Aku punya cap di sini. Iya boleh. Ini bertiga punya cap semua nggak sih? Masa ditutupin jadi mayat dulu? Enggak gini. Wes. Ngumpet di belakang masuk. Iya. Udah saya, Pak ini siapa? Anak saya. terlalu ini, terlalu. Roll perception, lihat nggak saya ngumpet di situ? 17 jadi waktu ada masalah. Kenapa? Pak? Ya, sementara kalian berkejar-kejaran itu di sudut matamu kamu melihat ada 2 orang. Sudut mata berarti sini apa? Kamu lihat ada 2 orang dari arah tenda. Kamu lihat ada dua orang berjubah dari arah tenda sana. Mereka kayaknya, ya mereka ada dua orang dari arah tenda. Kamu lihat mereka datang dan tiba-tiba mendatangi kalian. Dan mereka berdua datang dan mereka membuka kudung mereka masing-masing dan kalian bisa melihat wajah yang rupawan, wajah yang cantik dan tapi dia laki-laki dan dia memiliki telinga yang panjang dan dia berkata pada Kana, Nona Kana, kita harus segera pergi dari sini. Aku Aku yang sangat khawatir dengan kondisi Anda. Tapi ini yang lain? Bawa mereka. Kita harus segera pergi. Saya mohon kehadiran saudara-saudara semua untuk pergi bersama Nona Kana untuk menemani perjalanan kami. Tunggu. Kalian mau kemana? Kenapa kalian tiba-tiba datang terus kita juga belum ada apa-apa, belum ada kata-kata sambutan, terus yang kedua ada itu kenapa kalian ini mau mengajak kita? Tuhan yang terhormat, maafkan kelancaran saya Maximilius. Saya adalah utusan dari keluarga Halder yang harus membawa Nona Kana kembali ke tanah kamu. Nona Kana, Kekaisaran menyatakan perang pada kerajaan kita. Kita harus segera kembali. Kami yakin makhluk itu adalah salah satu perbuatan kekaisaran. Kita harus pergi dari sini. Saya memberikan pilihan pada tuan-tuan yang terhormat sekalian dan dia lihat ke arah si Wafer the Cat dan tuan juga untuk
untuk memilih antara ikut atau berada di sini. Tuh, kalau saya ikut bisa ketemu orang kuat nggak bisa? Banyak ada orang kuat. Kamu tidak hanya akan menemukan orang kuat di sana, kamu akan menemukan legenda. Oke, saya ikut. Makanya simpel. Orang kan oke gitu. Iya. Gimana kalau Pak Engkong mau ikutan ke ini juga? Nanti saya duluan. Iya, dia sembunyi dan kamu membuka Kan ini apa? Bisik. Bukanya dikeluarin dari jubahnya ini. di depan banyak dia langsung. Nice. Kamu nggak jadi style berarti, udah ketawa. Dia. Kalian bukanya ada dikeluarin dari diam. Jadi di atas ini kayak oke. Cuma dibalik lagi. So, Dimasukin tapi nanti ikut dia tapi. Karena dia mau sembunyi di belakang gitu. Oke. Kalau Bukong sih kemungkinan ikut, cuman lihat yang di antara orang yang ikut itu bisa ngeblend nggak di situ. Kamu bisa ngeblend sama si Denjon Arnom sih. Entah kenapa si Anu dengan santai membuka jubahnya dan mengizinkan kamu untuk bersembunyi di sana gitu. Berarti ikut. Ya ikut. Ya, oke, baiklah, berikut. Oke, Wafer memutuskan untuk ikut dengan party kalian. Hah? Dia masih muter-muter di Iya, sini. masih Masih muter-muter deh. Yel-yelnya. Terus karena apa namanya si Arnom tadi ngelihat aduh monster kok tiba-tiba mati. Terus dia ngelihat ke arah apa ini namanya komedi putar. Komedi putar ada sesosok Si Picard Picard. tolong roll ini perception atau arcana? Angkana 17 tambah 6. 11. 23. So, entah kenapa kamu bisa merasakan arkana yang kuat sekali datang dari orang yang tidak berbicara ini di kantongnya. Di kantong sih. Di kantong. Kan tadi 2 orang di sana. Ini Iya. Dua orang. Kan ada 2 orang yang bicara sama satunya nggak bicara. Yang nggak bicara itu ada kayak reaksi arkana yang sangat kuat di kantong. Boleh establish mungkin Bang yang ngomong yang putih kali yang Oh iya, ini udah ada 2 ini. Ya, Oh, satu iya. putih, satu hitam. Oh iya, yang putih, yang pakai pion ini. Oh, gitu ya. Mainnya ya yang putih itu berarti yang yang angkananya tinggi itu. ya. Iya betul. Oke. So, kamu kan jadi aja omong kan? Yes. Makanya si Arnom nih kayak mengetahui ada yang ini datang dari mana, terus ngeliat ada seseorang yang lagi naik ini apa? Dia nyamperin. Kamu tadi yang ini menumbangkan patung ini? Itu patung. Gak tau juga sih aslinya sih. Tapi kayaknya kayak patung gitu. Itu patung. Patung. Apa kalian keluar dari patung. Keluar dari Sesuatu patung. yang keluar apa dari kalian patung. inspect ini? Aku kan nggak inspect. Kok kamu bisa tahu dari patung dari mana? Nah, kan udah di jauh kelihatan kayak ada patung gitu. Apakah saya melihat? Iya. Ya, Mereka anggap ya? aku nggak menumbangkan patung sih. Tapi Richard. enggak, maksudnya ini kita kan mau diajak buat menemukan opportunity yang lebih besar. Kamu sepertinya kuat. Mau join party enggak? Nanti 20% guys. 20%. Nggak mau. Figur yang tidak bicara itu kemudian mendatangi kamu, Jadi mendatangi Picard dan dia bilang, permisi, Tuan yang terhormat. Saya terkesan sekali dengan apa yang Anda lakukan dengan patung dengan makhluk itu. Saya sebagai perpanjangan tangan keluarga Elder ingin memberikan hadiah pada Tuan karena telah menyelamatkan Nona Elder. Sorry, yang mana ya itu? Itu yang di sana. Ya. dia nunjuk ke ya Terus kalian yang ke si Kanada,
Lalu Kami akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Termasuk candy. termasuk mengembalikan Anda ke tempat yang seharusnya. Dia tahu. I knew. Kamu tahu apa lagi udah? Terus langsung Langsung mukanya suara yang berubah. mukanya yang ini. Ini cerita yang panjang untuk perjalanan panjang. Untungnya Genovia terletak satu hari dari tempat ini. Mari kita bercerita. Oke, aku boleh pamit dulu ke Ernest ya? Pamit ke siapa? Apa? Pamit ke siapa? Emang saya mengajak Anda bicara? Oh, enggak maksudnya. Sorry, ini inkarkan. Oke, maaf. Ya, saya Pika. Maaf tadi siapa namanya? Nama saya, maafkan pelancaran saya untuk mengajak pesanan. Tuan, perkenalkan nama saya Arthur. Arthur. Oke. Baik, Tuan Arthur, apakah Anda bersedia untuk mengeskort saya ke rumah yang akan saya datangi? Dia berlutut sama kamu sambil Jangan. Dia Di waktu mau lutut di. kamu terlambat. Dia udah berlutut dan dia sudah memegang dirinya dia dan melihat wajah kamu dan melihat mata kamu. Pasti tuh. Terus Arnom yang lihat itu kayak Lila, kenapa aku nggak mau berusaha dengan ngobrol? Saya akan menumpahkan jiwa raga saya untuk memenuhi permintaan Tuhan. Oke, baik, saya sudah puas dengan itu. Oke, ayo kita lanjut dulu ke rumah yang akan saya tuju. Baik. Berarti mereka bakal ikut dengan saya juga? Dia menunjuk ke arah Maximilian, terus Maximilian bilang saya pribadi Tuan Picard, saya akan me-escort Anda. Baiklah. Sementara mereka akan menuju ke tempat persembunyian rahasia di kota. Oke. Terus kayak oke, ayo kita pergi. dari apa yang dulu Pak? Kalian lihat Picard di escort sama si Arthur ini, dan Arthur ini kembali pakai jubahnya dia menjauh menuju ke tempat exit yang kayaknya kalau tidak ada exitnya, tapi kayaknya mereka mau keluar dari tempat yang lain gitu. Di situ boleh nggak? Sini. Sementara Maximilian mengajak kalian untuk kayak mengajak kalian berempat untuk kayak mari menuju ke lingkaran ini. Berarti ini pisah ini. Berarti kalian split party, sekarang out of combat. Sorry, bertiga atau berempat? Kan saya Hai. Oh iya, Apakah dia kan tahu? itu sama si Maximilian. Iya. Uh-uh. Maximilian apakah lihat? Oh, dia nggak ada. Dia cuma lihat kayak Bertiga berarti ya? Arnold, Halder, sama Bover, sama si Maximilian juga. Dia masuk ke dalam circle dan dia mengucapkan beberapa mantra gitu. Biar gak di copyright gitu kan? Oh salah. Oh saya ini suka copyright. Apa yang gak di copyright gini? Lihat ya. Ya, oke. Ya. Dan kalian menghilang. Itu aja untuk minggu ini. Saksikan kembali petualangan The Broken Compass TV. Oh. Yeay.